Anehnya, saat para tukang ingin membongkar keramik dinding kamar mandi tersebut, tiba-tiba tercium bau anyir dan muncul tetesan darah dari sela-sela keramik yang dibongkar. Halo kerabat Nightmare, saya Arman. Selamat datang di Kismis, Kisah Mistis. Kisah nyata kali ini dialami oleh Bayu di Jawa Timur, tepatnya di salah satu sekolah di ujung timur Pulau Jawa. Bayu cerita kalau dia sekolah di sebuah SMA yang terkenal sangat disiplin. Dan konon, setiap siswa yang tidak naik kelas akan dikeluarkan dari sekolah tersebut. Hingga suatu ketika ada seorang siswi, sebut saja R. Dia mengalami nasib yang kurang menyenangkan. R tidak naik kelas dan dia harus dikeluarkan dari sekolah. Entah karena malu atau frustasi, R ditemukan tewas di kamar mandi. Ada yang menduga R meninggal karena bunuh diri. Tapi banyak teman-teman R yang curiga kalau kematian R karena dibunuh. Jasadnya ditemukan kaku dan menggantung di kamar mandi. Ada darah yang mulai mengering keluar dari telinga dan juga hidungnya. Tidak semua orang bisa melihat jasad R yang meninggal di kamar mandi cewek. Tapi asumsi, spekulasi mulai merebak menghantui semua penghuni sekolahan tersebut. Karena secara sengaja dan terang-terangan, penampakan arwah R mulai berseliweran menghampiri beberapa orang. Mulai dari siswa, guru-guru, sampai penjaga sekolah. Tapi anehnya, dia menampakkan diri hanya pada orang-orang tertentu saja. Sampai pada suatu ketika, R kembali menunjukkan eksistensinya dengan menemui salah satu adik kelasnya. Irma namanya. Saat itu, Irma berada di kamar mandi tempat R ditemukan tak bernyawa. Menurut Irma, R seolah ingin menyampaikan pesan dan ingin berkata sesuatu. Tapi karena takut, Irma memutuskan lari menjerit sejadi-jadinya ke ruang guru. Penampakan R muncul lagi di siang hari. Irma menceritakan kejadian yang baru saja dia alami kepada guru-guru yang berada di ruangan. Para guru terheran dan bertanya-tanya kenapa sih arwah R masih gentayangan? Padahal pengajian, ritual, serta banyak hal-hal yang dilakukan sudah dilakukan untuk sekolah tersebut. Akhirnya, kepala sekolah dan beberapa guru sepakat untuk membongkar kamar mandi atau toilet tempat ditemukannya jasad R. Anehnya, saat para tukang ingin membongkar keramik dinding kamar mandi tersebut, tiba-tiba tercium bau anyir dan muncul tetesan darah dari sela-sela keramik yang dibongkar. Kejanggalan terus berlanjut setelah pembongkaran dibatalkan. Ada salah satu tukang yang sakit setelah pulang ke rumah dan ini bukan penyakit medis. Kamar mandi tempat menggantungnya tubuh R sekarang digebok rapat, tidak digunakan lagi. Penjaga sekolah pun yang sebenarnya sudah mengabdi selama 15 tahun di sekolah tersebut memutuskan untuk berhenti bekerja dan pindah ke Solo. Pak Madi, penjaga sekolah tersebut cerita kalau dirinya sering diganggu dan dihantui suara tangisan dan juga rintihan R pada malam hari. Jadi, R masih gentayangan dan dia masih ingin menyampaikan pesan.